92,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita bertemu kembali ya di Pelangi Kasih. Dan seperti biasanya setiap hari Senin ada rekan-rekan dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung yang akan berdiskusi buat kita semuanya. Jika Sobat Maestro ada pertanyaan ataupun topik-topik yang ingin kami diskusikan bersama, silakan Anda bisa SMS atau WhatsApp di 081 321 000925. Sudah bersama saya Ibu Sarah, konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Selalu ada cinta, selalu ada harapan. Apa kabar Ibu Sarah? Baik Mas Ari, puji Tuhan. Mas Ari bagaimana? Wah, ternyata kita ini ya janjian ya. Senasib kita lebih tepatnya bukan flu janjian. ya. Iya, ini memang ya seperti yang diketahui ini Sobat Maestro ya, di hampir di Asia Tenggara ini panasnya memicu banyak penyakit, dan kami harap Sobat Maestro juga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, Ibu Sarah, hari ini kita bahas sesuatu yang cukup menarik nih. Rubah kecil di kebun anggur. Ini kalau nggak salah di Kidung Agung ini ya, Ibu Sarah ya. Betul Mas Ari ya. Jadi hari ini Sobat Maestro kita mau bahas kenapa sih Salomo di Kidung Agung bilang, dia bicara tolong ditangkap katanya rubah-rubah kecil gitu ya, dan diusir gitu. Nah, kita mau bahas bersama apa yang kita bisa pelajari dari rubah-rubah kecil ini. Oke. Iya, ini binatang kecil lucu tetapi berbahaya ya Sobat Maestro ya. Kalau kita melihat di perkebunan anggur, memang yang merusak semua pohon anggur ini adalah rubah-rubah, dan dia tidak memakan buahnya tetapi dia menggali akarnya ya Bu ya, sehingga pohon anggur itu tidak akan bisa tumbuh dan berbuah. Ya, dan dia suka makan bunganya. Oh Ari. Iya. Jadi kalau bunganya habis rontok ya nggak jadi buah. Nggak jadi buah, betul. Oke. Nah, apa kaitannya dengan keluarga ataupun pernikahan Ibu? Oke. Nah, Sobat Maestro, untuk memudahkan kita memahami mengenai rubah-rubah kecil ini, saya bacakan dulu nih dari Kidung Agung yang kedua ya, di situ di judulnya itu Di Pintu Mempelai Perempuan ya. Raja Salomo menuliskan ini dan saya bacain ya. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah. Dan buah-buah pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang kembali, kekasihku berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman rempah-rempah ya. Jadi di sini seorang Salomo dia menempatkan sebagai seorang mempelai pria, dia berdiri di pintu mempelai wanita. Dia bisa melihat bagaimana keindahan mempelai wanitanya. Dia bisa melihat sebuah gambaran sebuah pernikahan yang indah, tapi ternyata di situ dia melihat ada rubah-rubah kecil yang menurut Salomo pun itu mengganggu, mengganggu karena dia memakan bunga anggur tadi ya, sehingga buah anggurnya tidak muncul. Nah, hari ini kita mau berbicara mengenai apa sih yang seringkali mengganggu di dalam pernikahan kita. Ya, mengganggu hubungan kita antara istri dengan suami dengan istri, dan biasanya di sini adalah yang mengganggu itu adalah hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, yang kadang kala kita merasa aduh, yang itu udah deh nggak usah dipermasalahkan.
Tetapi tanpa kita sadari, ketika kita tidak membereskannya, akan ada di satu masa itu menjadi sebuah masalah yang besar. Ingat ya, kadang-kadang kita berpikir masalah kecil dibiarin akan selesai dengan sendirinya. Ternyata di dalam pernikahan itu tidak berlaku. Ketika kita membiarkan hal-hal yang kecil, ternyata itu menjadi sesuatu yang besar dan akhirnya menjadi seperti bom atom yang membuat pernikahan kita tidak lagi bisa diselamatkan gitu loh Mas Ari. Iya, dan dari beberapa survei juga Bu ya, ternyata masalah-masalah dalam keluarga itu sebetulnya dimulai dari hal-hal kecil begitu ya, yang seperti Ibu Sarah tadi diremehkan ya, mencet odol kalau saya suka denger gitu ya, naruh handuk gitu kan. Tapi itu bisa menjadi apa sih namanya bola salju ya, akhirnya memicu banyak sekali pertengkaran yang akhirnya ya berujung pada perceraian begitu. Kali Mas Ari. Nah, hari ini kita mau bahas ternyata dari satu buku namanya Heart of the Fight 2 Februari 2016 dari seorang pakar pernikahan, Dr. Judith Wright. Dia menuliskan di dalam bukunya itu ada 15 hal-hal sederhana yang membuat mengganggu pernikahan kita. Rubah kecil ini ya. Nah, rubah sebelum ke situ. Rubah itu satu hewan yang punya ciri khas. Ternyata hewan rubah itu omnivora. Dia bisa makan bunga yang tadi ya, dia juga bisa makan daging. Nah, apa yang menarik dengan seekor rubah kecil? Rubah kecil itu dia sangat cerdik dan dia sangat lincah, sehingga kita perlu ekstra untuk bisa menangkapnya gitu loh Mas Ari. Dan dia biasanya lari dengan sangat kencang masuk ke dalam kegelapan hutan, katanya begitu ceritanya. Jadi apa yang kita bisa pelajari hari ini, hal-hal yang sepele ini kalau kita biarkan sepertinya tidak akan nampak. Tetapi ketika kita melihat dampaknya itu ada gitu loh. Iya. Betul. Oke, jadi ini bisa menjadikan sebuah warning buat kita semuanya Sobat Maestro ya, khususnya buat Anda yang sudah menikah ataupun mungkin yang akan menikah juga ya. Mohon diperhatikan hal-hal kecil, karena sesuatu kecil lama-lama menjadi bukit. Iya betul Mas Ari. Mari kita masuk ya Mas. Ya, oke. Kita akan lihat ada 15 rubah-rubah kecil nih Sobat Maestro ya. Kita mulai cek and recheck nih Sobat Maestro. Yang pertama nih Sobat Maestro, yang pertama adalah suka saling menyalahkan. Nah, ya. Jadi ternyata di dalam pernikahan rubah kecil yang pertama adalah kita itu suka saling menyalahkan gitu ya. Untuk hal-hal yang apapun aja kita suka bilang, kamu tuh udah dibilangin misalnya gitu ya. Ini sih Pak, kalau misalnya istri ditegur, Mah kamu tuh harusnya gini. Bukan karena mama, itu tuh karena anak kamu tuh. Coba kalau anak kamu nggak begitu, aku tuh nggak begini gitu. Jadi suka saling nyalahin gitu ya. Nggak jarang kita mau dengan rela hati kita bisa berkata gini, aduh iya ya, aduh maaf ya, mami teh salah ya gitu kan. Nah ternyata di dalam pernikahan tidak mudah kita dengan rela kita menerima sebuah kesalahan itu menjadi sebuah koreksi dalam hidup kita. Kita seringkali selalu mencari kambing hitam, ya, cari kambing putihnya gitu. Kalau hitam nggak dapet, yang putih, yang penting tetap nyalahin orang lain gitu ya. Jadi, nah itu saya nggak tahu ya. Coba pengalamannya Sobat Maestro ya, kita boleh cek. Apakah ketika ada sebuah kesalahan terjadi di dalam pernikahan kita, beranikah kita secara jantan? Kalau buat pria, ya secara betina. Kalau ini urusannya apa lagi ya? Yang kita langsung berani bilang, maaf ya Pak. Maaf ya say, iya, papi tuh salah gitu ya. Ini memang papi salah. Tadi papi tuh harusnya ambil uangnya 500.000, tapi ini keambil 1 juta. Maaf ya gitu. Nggak bilang gini. Iya tadi tuh papi tuh mau ambilnya cuma 500. Cuman itu ya tukang parkir di depan ngeliatin terus. Jadi papi salah mencet, kan? Siapapun bisa kita salahkan menjadi korban gitu kan? Iya. Betul. Tuh yang pertama ya. Coba yuk kita cek, ada nggak sikap suka saling menyalahkan. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita disalah-salahin, nggak ada satupun yang mau, termasuk saya. Kalau suami saya bilang, itu loh Imam, gara-gara kamu. Dalam hati gue, lo kok gara-gara aku? Gitu loh. Kamu yang salah kenapa nyalahin gua? Itu sekali, 2 kali, 3 kali. Lama-lama kan kita
kesel juga gitu. Semua kamu bilangnya gara-gara aku gitu loh. Pernah nggak kamu lihat kamu sendiri kayak gitu? Nah, akhirnya perang Baratayuda gitu. Oke. Ya, jadi daripada suka saling menyalahkan, yuk lebih baik kita yang mengoreksi. Bener nggak sebenarnya kita salah? Bahkan kadang-kadang kita nggak salah pun kita disalahin, kita bisa berbicara, oh salah ya, maaf ya, walaupun saya ngerasanya sebenarnya nggak salah, tapi kalau itu salah buat kamu, aku minta maaf. Ya, pernikahan itu dibangun, nanti saya balik dulu ya. Pernikahan, di dalam sebuah pernikahan saya selalu mengajarkan bahwa ada 4 hal yang kita harus bangun. Yang pertama adalah kasih, love ya. Yang kedua adalah acceptance, penerimaan. Bagaimana kita bisa menerima pasangan kita apa adanya ya. Yang ketiga adalah patience, kesabaran. Dan yang keempat forgiveness ya, pengampunan. Jadi kalau di dalam pernikahan berlaku kasih, penerimaan, kesabaran, dan pengampunan, saya percaya itu akan mengurangi konflik kita bersama dengan pasangan ya. Itu adalah 4 senjata untuk menendang rubah kecil dari pernikahan kita. Itu baru yang pertama ya, saling menyalahkan. Nah, Ibu Sarah, ini kemarin ini kan rame di media sosial nih ya. Saya kan belum menikah begitu ya. Apakah memang untuk mengatakan saya salah antara pria dan wanita itu beda, Bu? Kalau yang laki-laki kan papa salah, iya maaf gitu kan. Kalau wanita tuh muter-muter dulu, keliling-keliling dulu, terus baru maaf, iya saya salah. Jadi gini, ada perbedaan ya mengenai otoritas dan wibawa. Ya. Secara normal memang kan pria itu di atas wanita, betul ya. Seringkali wanita itu sudah menyimpan ketakutan ketika dia berbuat kesalahan. Dia bukannya nggak mau minta maaf, tapi lebih kepada takut dimarahin gitu loh. Kan kalau suami dimarahin istri kan kadang-kadang istri nggak berani gitu loh. Gue marahin laki gue gitu, kayak gimana gitu ya. Tapi kan kalau suami marahin istri mah gampang aja gitu kan. Nah, makanya kalau wanita berpikirnya gue ketimbang gue nanti dimarahin, walaupun tetap ujungnya gue minta maaf, gue muter dulu gitu. Gue cari alasan sebanyak-banyaknya sampai ujungnya iya pas saya salah gitu loh. Ya, kalau pria kan nggak pernah. Pria jadi lebih merasa ya udah gue salah gitu loh. Jadi itu ya Sobat Maestro ya. Jadi hubungan otoritas begitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan istri Anda mau mengaku Anda harus nunggu dulu 2 jam gitu, nggak apa-apa, dengerin aja gitu. Nah, iya. Didengerin dulu aja kan, wanita itu sangat suka didengarkan ya. Nah, yang kedua nih Mas Ari, yang menarik kalau tadi suka saling nyalahkan, yang kedua adalah pasangan merasa pembagian tugasnya berat sebelah. Oh, iya. Pernikahan itu kan sebenarnya mutualisme ya. Hubungan saling menguntungkan antara pasangan suami dan istri. Nah, terkadang ya mungkin ini lebih banyak yang merasakan ini tuh di pihak wanita. Betul. Kenapa? Betul. Kalau pria itu kan berpikirnya gua bertanggung jawab cari nafkah gitu ya. Kadang-kadang pria itu kalau udah pulang ke rumah merasa udah capek di kantor, nyampe ke rumah dia mandi, pegang handphone, main game atau nonton gitu ya, atau apalah yang dia suka. Tapi berbeda dengan wanita gitu loh. Kalau wanita pulang dari kantor masih lihat cucian, masih lihat setrikaan, masih lihat makan malam anak-anak udah beres apa enggak, PR-nya anak-anak udah dibikin atau enggak, udah gitu misalnya tambah lagi ujian, musim dampingin anak-anak yang lagi musim ujian di minggu-minggu ini. Sehingga nah ini nih yang seringkali menjadi ketidaknyamanan banyak wanita, merasa ditindas, merasa tidak dihargai, dianggap, maksudnya tuh cuman kayak maaf kita tuh kayak babu gitu loh katanya gitu. Sehingga itu membuat ketidakpuasan di dalam pernikahan. Mereka sebenarnya berharap gitu suaminya bisa membantu, ayolah berbagi beban gitu loh. Tapi seringkali banyak pria merasa gini, kan itu tugasnya wanita. Terus udah gitu kan gue gak minta lu kerja. Kan kenapa coba, kamu kan nggak kerja juga nggak apa-apa, kamu di rumah aja. Toh secara finansial aku bisa support gitu loh. Kenapa kamu memilih jadi wanita karir gitu loh? Aku tidak menghambat kamu jadi wanita karir, tapi tetap kerjakan bagian kamu gitu loh. Nah, jadi itu yang persoalan yang kedua, rubah kecil itu ketika pasangan merasa bahwa beban tugas yang diberikan itu tidak seimbang. Rasanya
terlalu berat sebelah gitu loh Mas Ari. Betul, betul, betul. Dan ini memang sudah menjadi aturan yang tidak tertulis ya Bu ya. Betul. Atau kebalikannya, pria merasa terganggu ketika dia harus di kantor, istrinya minta tolong, kamu antar jemput ya, gitu loh, jemput anak, nanti antar les lagi. Nah aku kan sambil kerja ini tuh misalnya, sambil buka toko gitu ya, makan siang aja gue juga nggak sempet nih di toko. Kamu tambahin lagi sekarang mesti antar jemput. Nah disinilah makanya yang tadi tuh harus ada kasih, penerimaan, kesabaran, pengampunan, dan tambah satu lagi, bagaimana kita bisa berkomunikasi yang sehat, bagaimana kita bisa duduk bersama pasangan dan istri dan saling membicarakan apa yang kita rasakan ya. Jadi ini nih pasangan bapak ibu ya, suami dan istri, seberapa sering kita bisa bicara, duduk dengan santai, terus kita bicara, mah apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini dengan pernikahan kita? Coba suami kapan terakhir nanya itu sama istrinya? Atau istri nanya sama suami, Pak, gimana hari-hari ini? Apa yang sedang kamu pikirin? Beban apa yang sedang kamu tanggung? Apa yang bisa aku bantu? Pernah nggak istri tanya gitu? Jangan kalau ketemu suami nanya, Pah, uang belanja habis, Pah, uang sekolah anak, Pah, ini, aduh, sampai suami mikir gue pusing nih ketemu bini gue, cuma kerjanya minta duit melulu, katanya gitu, ya. Nah, hari ini saya mau mengingatkan lagi, ayo, mari kita menanggung berbagi tanggungan ya, karena di Galatia 6 ayat 2 dia bilang apa? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus ya. Jadi ada pesan untuk saling menanggung beban gitu loh. Nah, Ibu Sarah, sebelum dilanjut, apakah rubah-rubah ini hanya ada di awal-awal pernikahan begitu Bu, atau anak-anak yang sebelum anak-anak dewasa gitu Bu? Kalau misalkan sekarang ada Sobat Maestro yang mungkin anak-anaknya sudah keluar sarang gitu ya, Ibu Yudi kemarin sudah membahas itu. Apakah rubah-rubah ini juga ada gitu Bu? Jadi kita nggak pernah bisa mengevaluasi dengan cara itu Mas Ari, karena begini, ada orang yang di 10 tahun pertama pernikahannya itu berasa indah. Oke, ya. Tapi begitu masuk tahun ke-11, apa yang dulu nggak jadi masalah, kenapa jadi masalah gitu loh. Iya, karena pembiaran tadi ya, dari awalnya udah diacuhkan gitu ya. Oke. Atau bahkan ada yang baru selesai bulan madu 3 bulan, udah jadi rubah kecilnya nongol gitu ya. Jadi kenapa? Misalnya karena ketidaksiapan di dalam sebelum pernikahan, mereka tidak dibekali, mereka hanya modalnya cinta doang gitu ya. Ketika uang habis, cintanya melayang, mulailah rubah yang datang gitu. Akhirnya yang terjadi adalah konflik-konflik. Jadi kita tidak pernah tahu masa-masa di mana rubah itu bisa muncul gitu kan. Tapi yang kita harus pikirkan adalah kita waspada, kita melihat, kita perlu mengevaluasi pernikahan kita sehingga kita tahu, ada satu rubah kecil kita harus tembak supaya dia mati. Nah gitu ya. Iya, oke. Jadi itu ya Sobat Maestro ya. Jadi seperti tadi Ibu Sarah sampaikan, kita nggak bakalan tahu. Tapi kalau kita sudah mengantisipasinya dari awal, ketika wah ini rubah nih, kita harus selesaikan begitu ya. Oke, kita lanjut ke rubah yang ketiga, Ibu Sarah. Oke, rubah yang ketiga, ternyata ini yang menarik dan ternyata saya juga sering melakukannya, yaitu menyembunyikan belanjaan. Ya, ternyata menurut si Judith ini menjadi masalah. Kenapa? Karena suami merasa istrinya tidak terbuka, kemudian istrinya kok membohongi dia gitu ya. Nah, walaupun misalnya gini, dia merasa istrinya itu boros gitu ya, sementara suaminya adalah orang yang sangat tight dalam perhitungan. Suaminya rapi suaminya gitu itu ya, dengan keuangan rapi, gitu ya. Iya, atau orang yang irit lah ya, bukannya kikir tapi irit gitu loh, maksudnya dia terbiasa hidup dengan sederhana gitu ya. Berbeda dengan istrinya misalnya latar belakangnya dari anak orang kaya yang terbiasa jajan tanpa dibatasi. Jadi ketika dia masuk dalam pernikahan, dia merasa aduh gitu ya, kalau belanja ketahuan tuh nggak enak, jadi makanya dia sembunyiin belanjaannya supaya suaminya nggak tahu. Tapi sepintar-pintarnya kita menyembunyikan belanjaan, wah nih kita pasti akan ketahuan. Suami kita kan cermat juga. Ini ternyata buat suami itu, buat pasangan tuh tidak nyaman gitu loh, karena dianggap tidak terbuka gitu kan. Nah,
saya juga pernah merasakan hal yang sama gitu. Saya pikir juga kenapa saya kadang-kadang kalau pernah gitu ya, ada beberapa istri saya sembunyiin gitu. Karena apa? Misalnya saya beli baju, karena saya tuh nggak enak gitu. Suami saya ini orangnya baik banget ya. Saya mau beli baju juga nggak pernah dimarahin. Tapi malah saya tuh ngerasanya gini, aduh, kok kayaknya gue kayak boros gitu ya. Sementara suami saya tuh punya lemari cuman satu pintu aja nggak penuh-penuh gitu loh. Sementara saya udah 2 pintu udah penuh gitu loh. Jadi kadang-kadang udahlah, saya masukin di tas, jadi saya nggak beli, saya nggak bilang saya beli, lalu saya gantungin aja, terus kalau nggak langsung saya cuci gitu. Nanti cuman suami saya suka bilang gini, baju baru mam, masa sih Vi? Di baru ya enggak juga sih, saya ngeles gitu padahal baru gitu kan. Nah mungkin sekali oke, tapi mungkin juga buat beberapa suami ini nggak nyaman gitu ketika kita belanja, walaupun misalnya kita mau bilang itu kan duit gua sendiri bukan pakai duit suami, tapi mungkin buat suami ini kayak nggak nyaman juga gitu. Nah hari ini ayo siapa yang kelakuannya kayak saya suka sembunyiin belanjaan ya, suami pergi kita sembunyiin, masukin dulu ke dapur, nanti kalau suami ada kita sembunyiin, udah ada baru kita bongkar cepet-cepet ya. Ketimbang nanti rusuh, udah kita buka belanjaannya gitu ya. Oke, ya. Nah ternyata itu menjadi rubah kecil dalam pernikahan kecil ya. Ya, ayo ibu-ibu, nah, itu baru bapak-bapak hati-hati juga ya. Yang beli sepatu sembunyiin dulu di di mobil. Kemarin kan juga ada kayak begitu Bu. Jadi istrinya beli sepatu, ketahuan suaminya, mama sepatunya enggak apa, ini mah cuma 100.000. 100.000 aku jual 1 juta ya kan lumayan. Enggak kok Pak, enak aja 1 juta, itu mah aku beli 3 juta. Oh ya udah aku jual 5 juta, enak aja. Akhirnya 15 juta Bu. Nah, hal-hal kan kelihatannya sederhana kan Mas Ari, tapi kan itu bisa jadi berantem gitu loh. Iya, betul. Oke, yang keempat nih, ini sih udah berapa kali saya pernah bahas ya, marah dengan cara diam. Nah, ini yang memang sepertinya menjadi banyak dilakukan oleh pasangan ya. Trennya tuh memang berbeda. Kalau zamannya mami saya gitu, kalau berantem kan sukanya gitu sama papi saya bersahut-sahutan. Kalau sekarang entah kenapa ya, pasangan itu termasuk kami gitu ya. Kami kalau marah termasuk saya tuh lebih suka diem aja gitu. Udahlah, kamu ngertiin sendiri apa yang aku rasain. Padahal kan suami kita kan bukan cenayang gitu yang bisa mengerti problem yang kita alami. Tapi saya beberapa kali ketemu dengan beberapa pasangan, dan kalau saya tanya, kamu kalau lagi berantem gimana caranya? Gue biarin aja, emang gue pikirin katanya gitu. Terus bisa berapa lama? Ya bisa aku seminggu. Seminggu? Terus gimana caranya kamu komunikasi? Ya kan bisa lewat anak gua, kata gue bilang mana gua, bilang itu papi suruh makan seperti gitu. Atau kalau nggak sama mbak, sama mbak saya bilang. Jadi saya bilang sama mbak ini kasih tahu bapak, nanti jam 2 jemput anak, terus nanti jam 5 ambil cucian di laundry, jam 8 makan malam udah sedia. Jadi mbak bisa dipakai mengatasi konflik, saya bilang gitu ya. Terus saya candain, mbaknya cantik apa jelek? Aku bilang, kalau cantik bahaya, nanti dia lupa kalau mbak itu bukannya istri. Ya, jadi teman saya bilang begini, enggak lah mbak gue jelek, tapi bukan itu juga. Saya bilang, poinnya adalah saya bilang, ayo belajar untuk menyampaikan apa yang kita rasakan. Emang tidak mudah, saya juga bergumul bertahun-tahun untuk bisa ngomong ketika kita lagi marah, ketika kita lagi kecewa. Kenapa? Karena yang ini seperti kita tuh menimbun sesuatu yang pada waktunya, pada saat itu akan meledak. Ketidakpuasan demi ketidakpuasan di dalam pernikahan, kita simpan baik-baik sampai pada waktunya dia pecah gitu, dan dia akan begini, tahu nggak kamu tuh ya waktu itu udah begini, terus udah gitu kamu pernah melakukan ini, terus kamu udah begini, kamu ini begini, sampai istrinya cuma bengong aja. Ternyata suami saya tuh udah numpukin kesalahan gue segitu banyaknya, dan hari ini gara-gara hal kecil kurang ajar semuanya dikeluarin. Akhirnya dia keluarin juga, terus dia bilang, kamu nggak tahu ya kan, tahun ini kamu tuh begini, udah gitu kamu tuh sama mama kamu begini. Akhirnya berdua keluarin semuanya, dan akhirnya ya sudah kalau gitu kita pisah aja. Nah, itu yang terjadi ketika kita memendam ketidakpuasan dalam pernikahan kita. Ya, jangan juga pakai WhatsApp ya, lagi marah-marahan pakai WhatsApp. Lu makan, gue tidur dulu ya. Ya, jangan. Tuhan kasih kita mulut
untuk kita bisa berbicara, menyampaikan setiap apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan ya. Ayo lakukan dengan cara yang tepat dan di tempat yang tepat, ya. Betul. Itu juga harus kasih catatan ya, jangan di sembarang tempat ya. Oke. Oke, itu baru keempat tuh Mas Ari ya. Semoga makin seru nih. Nah, yang ini juga yang kelima. Ternyata ada hal rubah kecil yang kelima adalah ekspektasi seks yang berbeda. Nah, ini jarang yang dibahas oleh orang Indonesia ya. Kalau orang bule, dia lebih komunikatif, dia lebih bisa menyatakan ketidakpuasan di dalam hal seksualnya gitu kan. Tapi orang Indonesia ini banyak ketidakjelasannya gitu, banyak kepura-puraannya gitu ya, sehingga di dalam hal hubungan seksual pun jarang suami istri berbicara mengenai kepuasannya di dalam hal seksual. Nah, pasangan Bapak Ibu, Sobat Maestro, di sini pun ternyata Judith memperingatkan bahwa kita itu perlu untuk saling terbuka, untuk kita bisa saling menyatakan ini loh caranya seperti apa, ini loh seneng apa nggak seneng, menyakitkan atau nggak menyakitkan. Nah itu perlu dikomunikasikan gitu loh. Jadi bukan seperti hanya ritual atau bahkan yang lebih buruk lagi menjadi sebuah kewajiban saja, tapi bukan menjadi seperti tempat rekreasi yang bisa dinikmati oleh berdua. Nah di sesi ini saya mau bilang, ayo ini tuh bisa menjadi penyebab kepuasan dan ketidakpuasan di dalam pernikahan. Salah satu penyebabnya juga pada akhirnya perceraian ada banyak yang bermasalah karena ketidakpuasan di dalam hal seksual. Dan ketika suami jajan, pada akhirnya karena dia tidak puas di rumah, dia jajan di luar. Dan lebih parahnya ketika dia jajan di luar, ketemu wanita HIV/AIDS, menularkan kepada istri atau menularkan penyakit kelamin, yang akhirnya ini menjadi racun di dalam pernikahan, ya toksik di dalam pernikahan yang membawa kepada perceraian. Saya pernah bertemu dengan bukan bertemu ya, sebenarnya tidak bertemu secara langsung, tapi saya mendengar bagaimana kesaksian ibu ini mengampuni suaminya karena dia menjadi HIV/AIDS gara-gara suaminya yaitu sering jajan di luar dan dia balik gitu, dan akhirnya dia tertular HIV/AIDS. Bagaimana dia merasa sakit hati di awal, dia merasa marah gitu karena dia yang harus sepertinya menanggung akibatnya, tapi akhirnya Tuhan memulihkan gitu ya. Nah, ayo Sobat Maestro, hari ini kita belajar untuk menangkap setiap rubah-rubah kecil dan membunuhnya ya. Dan tidak mengizinkan rubah itu kalau kabur, kita bentengi kebun anggur kita supaya tidak ada celah di mana rubah kecil bisa memakan bunga. Bunga itu sesuatu yang indah, sesuatu yang manis, yang mengambil keindahan di dalam kebun anggur kita. Ya, jadi ini nggak usah tabu-tabu ya Sobat Maestro ya, karena memang itu seharusnya dibicarakan ya antara suami istri ya. Kita lanjut ke rubah selanjutnya. Yang keenam itu adalah harapan yang berlebihan. Jadi yuk kita pasangan suami istri kan kita juga boleh dong punya harapan. Tapi ingat, jangan berlebihan, ya, jangan membuat pasangan kita menjadi stres gitu ya. Karena pasangan kita juga bukanlah pasangan yang sempurna gitu ya. Dia juga punya banyak kekurangan gitu ya. Saya ingat banget ya dulu waktu saya sebelum menikah gitu ya, saya punya harapan punya suami itu yang pintar main gitarku. Wah, pas nikah suami saya boro-boro bisa main gitar. Terus saya bilang berharap suami saya bisa main gitar lah, dia memang nggak di situ gitu. Makin kita paksain kan makin kasihan dia gitu loh. Ya. Jadi ayo kita mengevaluasi harapan-harapan apa, keinginan-keinginan kita apa terhadap pasangan, tapi kita perlu cek apakah itu realistis atau tidak gitu ya, sehingga tidak membuat pasangan kita menjadi minder, menjadi tertekan, menjadi merasa, duh gue tuh kayak istri tuh kayaknya benar-benar istri yang kayak nggak ada nilainya di mata suami saya gitu. Suami saya tuh pengennya lihat istri bodinya kayak body gitar, tiap hari dandan cantik, ketemu saya, ya ampun saya tuh paling nggak suka dandan Sar, dia bilang gitu. Aku tuh nggak suka ya, tapi bukan berarti nggak dandan loh ya. Terus mau sembarangan gitu ya, ketemu suami tiap hari pakai daster, gendut, bau minyak gitu kan, nggak gitu juga gitu ya. Tapi berikanlah harapan yang sesuai dengan kemampuan pasangan kita. Itu Mas Ari.
Oke. Ini yang juga sering kali jadi itu apa namanya yang nggak diomongkan ya Bu ya, jadi diem-dieman gitu ya. Iya gitu, tapi kadang-kadang dibicarain sama orang lain Iya, gitu loh betul, ya. betul. Nah, ini yang saya suka mengevaluasi para istri ya, Bu, ceritakanlah yang baik tentang suami kita kepada banyak orang, kelebihan-kelebihan suami kita, tapi jangan ceritakan kekurangan-kekurangannya. Kenapa? Karena itu menjadi doa kita ya, apa yang kita keluar dari mulut itu didengar banyak orang, didengar oleh Tuhan gitu, dan akhirnya suami kita malu dan akhirnya dia akan semakin terpuruk gitu loh. Iya, iya. Betul, betul. Lebih baik diomongkan kepada orang yang bersangkutan ya. Saya juga sering kali begitu, Bu. Itu tolong dibilangin suami saya Mas Ali gak romantis. Nggak enak kan saya Bu ya gitu kan. Aduh, nanti jadi perang Baratayuda nih ya. Saya juga nggak enak juga kan. Oke. Nah, yang ketujuh, kebiasaan buruk ya. Jika kebiasaan buruk pasangan mengganggu, berikan masukan dengan cara yang tepat dan sama di tempat yang tepat. Nah, mungkin kebiasaan buruk ini apa ya? Ya, yang nggak tahu ya. Saya mungkin yang saya belajar terakhir ini adalah begini ya. Ini pembelajaran yang menurut saya baik buat saya dan suami dan anak saya. Saya tuh dengan suami dari awal pernikahan kami tuh cukup cuek ya. Jadi kalau di kamar mau kentut ya kentut aja gitu ya, dut gitu ya. Kami berdua tuh nggak pernah mempermasalahkan gitu ya. Nah sampai satu saat ketika Harel udah mulai lahir, dia tahu kan kami kalau itu enak aja gitu ya. Dia berpikir oh kalau kentut boleh di mana saja kapan saja, sehingga beberapa peristiwa Harel itu kentut di depan banyak orang gitu ya, jadi kentutnya tuh kenceng gitu kan, dan dia tidak merasa bersalah, dia tidak merasa bersalah. Terus akhirnya saya dengan suami mengevaluasi, terus saya bilang ada yang salah loh dengan kita. Itu ya sebenarnya kan kentut itu sah-sah aja, tapi kan kita tuh punya yang namanya etika. Ya mungkin Harel tuh ngelihat kita tuh kan kayaknya santai gitu ya, kita tuh nggak pernah ributin gitu kalau lagi kentut. Walaupun kami kan tahu etika, ketika kami kalau lagi di ruangan meeting lagi berdoa atau apa ya, kami kan nggak akan kentut di tengah banyak orang, pasti kita akan menyingkir gitu kan. Tapi Harel menangkapnya kan, oh di rumah aku kalau kentut mami papi juga bebas ya udah gitu kan. Jadi akhirnya saya dan suami tuh mengevaluasi. Nah ini kita mulai ajarin Harel, kalau Harel, jadi ada sampai temanku bilang, Sarah, anak lu tuh tukang kentut ya katanya. Ya ampun itu kentutnya udah keras bau lagi katanya. Aduh aku malu gitu kan. Jadi saya bilang sama suami, ayo kita harus berubah. Jadi akhirnya saya bilang sama Harel, kalau lagi mau kentut boleh nggak ke kamar mandi gitu ya, atau permisi gitu. Jadi kalau orangnya izinin kamu kentut, kalau nggak kamu perkeluar gitu loh. Jadi akhirnya dari situ aku mulai ajarin Harel, inget ya, kalau lagi ada pertemuan mau kentut keluar dulu, nggak boleh. Kenapa mami? Karena ketika kamu kentut bunyinya mengganggu dan baunya bikin orang pingsan. Jadi akhirnya dari situ dia sadar gitu bahwa apa yang menurut dia awalnya bebas itu ternyata itu menjadi sebuah bagian etika. Nah, tapi itu disampaikan sama Bapak Ibu Sobat Maestro, kebiasaan buruk yang mungkin buat dia tuh menjadi sebuah budaya. Orang Chinese itu punya budaya punya budaya yang kalau berdahak itu gitu ya, itu sesuatu yang sopan. Tapi kalau di Indonesia itu sesuatu yang nggak sopan gitu loh. Nah, jadi Mas Ari ini kan menjadi sebuah coba kalau kita nikah dengan orang Chinese yang seperti itu kan jadi masalah mungkin buat mertua kita, buat orang lain. Ih laki lu nggak sopan banget gitu ya, masa buang ingus atau batuk di depan kita kan nggak ditutup mulutnya. Nah itu kan sesuatu yang kita perlu sampaikan. Tapi dengan cara yang tepat gitu ya, jangan dengan cara yang kasar ya. Kadang-kadang ya itu kita perlu basa-basi, bukan basa-basi sih, kayak ada jembatan untuk bisa ke tujuan itu tuh jangan langsung tembak gitu loh. Oke. Nah itu mengenai kebiasaan buruk. Yang kedelapan, kalah dari hobinya. Nah Bapak Ibu, Sobat Maestro, coba perhatikan ya suami istri, apakah hobi kita mengalahkan pasangan kita ya. Saya punya teman sahabat suka sekali nge-gym, sampai saya bilang, kamu tiap sore tuh kudu nge-gym? Iya, gue mah kalau tiap sore pasti nge-gym. Terus udah gitu kalau misal sore lu nggak pernah makan malam bareng laki gue, ngapain gue mesti makan bareng sama laki gue ya, biar dia makan gue makan, kan gue udah makan di gym juga. Biasanya gue udah habis nge-gym ya kumpul sama teman-teman gitu ya, ngopi baru pulang. Terus gue bilang setiap hari
Iya, terus laki lu nggak apa-apa tuh. Dalam hati saya bilang gini, bener nggak apa-apa. Kalau ditanya bener nggak sih nggak apa-apa gitu ya. Nah, atau suami yang punya hobi main golf gitu ya, atau ada juga yang hobi main badminton, istri di rumah gering sakit juga, tetap kalau jamnya badminton teh mesti pergi. Gak bisa, ini udah jamnya badminton. Nah, itu sesuatu yang nggak salah. Tapi pernahkah kita merasakan pasangan kita? Tanya dong. Kalau papi pergi badminton, kamu terganggu nggak? Kalau mami pergi nge-gym tiap hari, papi terganggu nggak? Pernah nggak kita mempertanyakan itu? Sehingga itu menjadi sesuatu yang sebenarnya mengganggu dan dia tahan. Suaminya mikir gue tuh kayak nggak dihargai. Bini gue lebih penting nge-gym dan kumpul sama teman-temannya dibanding masakin makanan buat ini. Ntar udah suaminya stroke baru dia nangis gitu kan? Nah itu ya. Oke. Yang ke-8 kalah dari hobinya. Nah, yang ke-9 itu adalah kalau kita pasangan kita salah terus kita bilangin, saya kan udah pernah bilang, kamu tuh kagak pernah denger apa kata gua. Nah, ternyata Judith bilang perkataan itu membuat pasangan kita merasakan kesalahan yang lebih dalam dan merasakan sebuah frustasi di dalam pernikahan gitu loh. Jadi kayak orang udah di tepi tebing seperti didorong dan masuk ke dalam jurang. Yang harusnya pasangan itu ketika dia sudah di tepi tebing itu kan ditarik gitu loh supaya jangan masuk ke dalam jurang itu. Nah, jadi pasangan Sobat Maestro, ketika pasangan kita salah, padahal kita tuh udah ngomong gitu ya, udah tuh Pak jangan lagi main kripto ante, udah main mah yang wajar-wajar aja, nabung di bank kayak deposito kayak misalnya gitu ya. Tapi suami kita tetap bermain kripto dan duitnya hilang misalnya gitu kan. Yang kita harus lakukan adalah duitnya hilang ya Pak. Terus gimana Pak? Papa sedih. Iya Pak, ayo kita ngobrol supaya ini nggak terjadi lagi. Itu yang harusnya terjadi. Walaupun sebenarnya di mulutnya udah kehel gitu ya. Udah gua bilangin dari dulu jangan main kripto. Lu udah nggak pintar main kripto. Tapi itu akan membuat suami kita frustasi dan membuat suami kita semakin menyesali kehilangan uangnya. Uang yang hilang itu tidak akan kembali gitu loh. Di dalam pembicaraan itu kan, dia udah hilang, mau gimana lagi gitu loh, ya kan? Nah, ayo pasangan, kita belajar ya. Jangan pernah ada kosakata, udah gua bilang, makanya nurut. Nah, itu tuh nggak boleh ya. Itu kita hindari karena itu akan membuat situasi yang lebih buruk. Itu baru yang ke-9. Oke. Kita agak ngebut dikit nih, Sobat Maestro ya. Kita yang ke-10 ya Bu ya. Ya, 10 itu tentang apa yang tidak pernah dilakukannya. Seberapa banyak kita suka bilang sama pasangan kita, Pak, boleh nggak Pak, sekali-sekali Pak, potongin rumput. Tapi sampai Tuhan Yesus datang nggak pernah potong rumput. Ya, kita bilang sama istri kita mungkin, Mah, bisa nggak tolong Mas, sekali-sekali atau Mah bersihin sepatu gua. Tapi sampai sama itu juga ya, sampai Tuhan Yesus datang tuh sepatu nggak pernah dibersihin. Sudah, kita belajar, sampaikan. Kalau tidak dilakukan, sudah. Jangan itu menjadi masalah ya. Itu yang ke-10. Yang ke-11, kebohongan kecil. Termasuk saya nih, kadang-kadang karena saya takut dimarahin suami, suka nyari kebohongan kecil demi mengamankan situasi. Ingat ya, yang kecil akan menjadi yang besar. Ketika kita terbiasa membuat kebohongan dan kita merasa nyaman, oh bisa, besok bohong lagi, besoknya bohong lagi, besoknya, sehingga kita punya karakter Roh Kudus di dalam kita tidak lagi bekerja, mati mendadak gitu ya, karena tiap hari kita bohong. Nah, itu yang kita harus evaluasi, seberapa sering kita melakukan kebohongan yang kita rasa aman. Ya, istri kita nanya gini, Pak, aku cantik nggak? Ketimbang pusing, udah gue bilang cantik Mah, padahal dalam hati boro-boro lu cantik dari mana gitu loh. Nah, itu yang kita perlu berkata jujur, Mah, aku sih bilang bukan cantik atau tidak cantik, cuman mungkin menurut Papa sih ya itu lipstiknya kurang pas Mah, jangan merah begitu Mah, cari yang agak coklat Mah cantik. Nah gitu loh ya. Jangan mau asal cepet selesai terus kita anggap tuh suami pakai baju bunga-bunga terus, Pak, emang cantik nggak? Cakep nggak? Cakep, pada dalamnya ya ampun kayak apa ya gitu loh. Ya, jadi yang ke-11 jangan kita lakukan mengenai kebohongan kecil. Nah, yang ke-12 kalau kita sudah mengalami kebohongan kecil, kita harus mengalami kebohongan kecil. Nah, yang ke-13 jangan kita lakukan mengenai kebohongan kecil. Nah, yang ke-14 jangan kita lakukan mengenai kebohongan kecil. Nah, yang ke-15 jangan kita lakukan mengenai kebohongan kecil. Nah, yang ke-16 kalau
Ini juga sama, kata yang tabu diucapkan seperti yang tadi. Anda mirip sekali dengan seseorang. Misalnya, kalau saya lagi kesel sama Mas Ari, terus saya bilang, dasar Mas Ari, lu teh mirip pisan sama ibu lu, sama goreng adatna, sama jorokna, gitu ya. Iya, Nah, betul. itu tuh perkataan yang tabu ya, yang nggak boleh kita ucapkan, itu menghancurkan pernikahan. Kenapa? Karena ketika suami kita dibegitukan dan kita menghina mamanya, itu seperti menghina sesuatu yang mengganggu, menambah suami kita tambah meledak ya. Jadi kalau kita marah yang paling aman adalah lebih baik kita diam. Kita tidak berkata apa-apa. Setelah kita redam marahnya, kita bilang, "Pak, tadi aku marah. Aku nggak suka banget kamu begitu." Tapi ketika kita sudah reda marahnya ya, jadi jangan samakan pasangan kita sama seseorang atau sama monyet atau sama apa gitu, jangan ya. Dia adalah seorang pribadi yang punya karakter, punya spesialisasi, dan ingat, suami kita diciptakan Tuhan dengan cara yang ajaib semenjak dalam kandungannya. Jadi jangan pernah menghina, jangan pernah membandingkan dia dengan orang lain ya. Betul. Itu yang ke-12. Yang ke-13, berharap pasangan menjadi orang yang sama seperti ketika dia pacaran, ketika di masa bulan madu. Ingat mungkin kita nggak sadar, kita bilang sama suami kita, "Pak, coba dong Pak, kamu tuh kayak dulu waktu pacaran, menikah eta perut menirata. Aduh, kalau sekarang lihat itu perut, ya ampun, aduh timbunannya gitu ya. Udah gitu teh ya, aduh itu jenggot udah nggak beraturan gitu ya, waktu pacaran menikah aduh meni harum, sekarang boro-boro harum pakai parfum aja enggak." Atau pasangan kita bilang kepada istrinya, "Mah, kenapa lu tambah hari tambah gendut ya Mah? Kok sekarang pegang sini pegang sana udah bentuknya nggak jelas ya," gitu ya. Ingat ya Bapak Ibu, Sobat Maestro, pernikahan itu menjadi sebuah perubahan ke yang lebih baik, juga ada perubahan yang menurun ya. Kalau tidak akan pernah kita bisa melewati waktu-waktu dan momen-momen yang sama dalam hidup kita. Jadi kita belajar menghargai. Semua ada musimnya ya, ada musim hujan, musim panas, musim dingin, musim semi. Nah, itu yang kita harus nikmati. Walaupun suami kita gendut, yang penting dia sayang sama kita. Amin. Ya. Betul. Walaupun istri kita makin peot gitu ya, udah pakai anti aging ya, udah pakai kolagen, tetap gue turun gitu ya. Udah, mau diapain lagi? Yang penting dia tetap manis buat kita ya. Betapa bersyukurnya ketika saya diterima suami saya apa adanya. Saya nggak pusing, nggak saya harus pakai tarik benang, saya nggak harus suntik botok ya. Saya bersyukur suami saya selalu bilang, "Mam, udahlah lu mah memang udah begitu." Kadang kalau saya mau keluar ya, "Pap, hari ini boleh nggak gua nggak dandan?" "Nih nggak apa-apa, cantik." Ya kalau cantik relatif lah kata suami saya. Dari sisi mana dulu? Iya sudah, aku tahu maksud jawabannya gitu ya. Ya sudah, ya yang penting suami. Buat saya orang lain ya terserah ya. Ya, fokusnya kita pada suami ya Sobat Maestro ya. Jangan fokusnya pada orang lain ya. Ini kan seringkali seperti itu ya Bu ya. Ada ribut gitu suami istri, "Mama kalau mau keluar rumah aja dandan cantik, kalau papa di rumah aja kayak gitu." Yang nikmati orang lain gitu kan. Nah, itu juga harus diperhatikan ya Sobat Maestro. Fokus kita adalah kepada pasangan kita ya, bukan pada orang lain. Iya. Oke. Tapi Mas Ari boleh nggak jujur? Daster yang lama itu memang paling enak. Memang nyaman, emang daster betul. Yang udah, iya. Jadi kalau saya bilang, boleh nggak kita pakai daster bolong-bolong yang udah itu? Boleh, lagi suami pergi, boleh dong, kan yang lihat cuma Mbak aja. Tapi begitu suami pulang siap-siap gitu ya. Jadi harus lebih cantik dibanding sekretarisnya, harus lebih cantik dibanding partner bisnisnya, kan gitu ya. Supaya suami kita nggak melihat, aduh kok di rumah ini makin jelek aja gitu ya. Oke. Yang ke-14 nih, sering mempermalukan pasangan di depan publik ya. Mungkin nggak sadar, kita suka bilang, tuh suami gue tehnya memang gitu tuh. Nah, mungkin kita ngomongnya sederhana, tapi buat suami kita itu melukai gitu ya. Atau bilang sama istri di depan mamanya, di depan saudaranya, iya, dia tuh memang susah dikasih tahu. Itu tuh kadang-kadang menyakiti gitu ya. Karena sekali lagi, kita boleh dimarahin, kita boleh ditegur, tapi ketika berdua, nggak di depan anak, nggak di depan orang banyak ya. Jadi itu menjadi sebuah prinsip di dalam pernikahan. Ingat yang tadi saya bilang, harus ada kasih, penerimaan, forgiveness ya, pengampunan, itu harus selalu terjadi dalam pernikahan kita. Nah, yang ke-14,
Oh sorry, udah yang ke-15 Yang ke-15, iya. Ya, yang ke-15 itu adalah jangan selalu sepaham dengan orang tua. Ya, maksudnya begini Mas, ketika kita ketemu sama pasangan kita, kamu tahu nggak, mami saya tuh dulu tuh kalau ngedidik anak begini. Terus, kamu tahu nggak kalau mami saya tuh kalau masak, aduh enak banget nih sayur asemnya. Aduh ini kalau bikin sambal begini. Kata istrinya, udah lu kawin sama mama lu aja gitu loh. Ya, jadi jangan selalu sepaham dengan orang tua. Bukan berarti kita tidak menghargai orang tua asal kita, tapi belajar menghargai pasangan kita gitu ya. Misalnya, kalau papi saya tuh ya gigih nggak kayak kamu mah ya kerja segitu udah nyerah. Aku mah bangga dulu papi saya tuh kalau kerja nggak pernah nyerah. Kenapa? Pasangan kita akan makin terpuruk gitu. Kenapa lu mau kawin sama gua kalau gitu? Cari lo yang kayak bapak lu gitu loh. Nah, akhirnya kan bukan memperbaiki, tetapi malah makin memperburuk situasi gitu loh Mas. Iya, betul. Ini artinya nggak hanya satu rubah ya Bu ya, banyak rubah ya di sekitar kita tentunya ya Sobat Maestro ya. Iya. Jadi kita harus benar-benar aware dan benar-benar waspada gitu ya. Oke, nah kira-kira apa yang mesti kita antisipasi nih Bu dengan rubah-rubah yang cukup banyak ini 15 ini ya. Ibu Sarah tadi sudah kasih 4 nih. Ya, nah jadi Sobat Maestro termasuk saya pun masih melihat masih muncul beberapa rubah-rubah di dalam pernikahan saya. Sekali lagi kita harus waspada. Kita harus bentengi kebun pernikahan kita, kebun anggur kita supaya menghasilkan anggur yang manis. Ya, sekali lagi saya rindu pernikahan kita menjadi pernikahan yang manis, pernikahan yang bisa kita cicipi kemanisannya tiap hari gitu ya. Oleh karena itu kita harus tangkap rubah itu, kita matikan rubah itu. Bukan oleh sendiri, berdua bersama dengan pasangan kita. Sekali lagi saya mau bacain di 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Mari kita menjadi lebih dewasa di dalam setiap pemikiran-pemikiran kita. Apa yang kita rasa baik, ternyata tidak baik buat pasangan kita, mari kita berubah. Apa yang kita rasa benar ternyata salah buat pasangan kita, ayo kita berubah. Dimulai dari diri kita sendiri. Jangan berharap pasangan kita berubah dulu, tapi mari kita mulai dengan diri kita sendiri. Mari mengubah pasangan tanpa perkataan. Itu Mas Ari. Semoga ini juga bisa menjadikan sebuah evaluasi ya buat kita semuanya ya Sobat Maestro ya. Ibu Sarah, terima kasih buat hari ini untuk peringatannya untuk rubah-rubah kecil sehingga kebun anggur pernikahan Sobat Maestro benar-benar menghasilkan buah yang manis. Sehat selalu Ibu Sarah. Sama-sama Mas Ari, Tuhan memberkati. Oke, baik Sobat Maestro, dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan Ibu Sarah, konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung, mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Kita ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan dan Tuhan memberkati. Wanita yang kuat dan mandiri adalah wanita yang mampu membahagiakan diri sendiri. Mereka memiliki kepercayaan diri, mampu menjalin hubungan yang sehat, mampu mengekspresikan diri apa adanya, sehingga menjadi wanita yang kuat dan mandiri dengan menjadi diri sendiri dan menjalani keseharian sesuai tujuan hidup. Simak perbincangan seputar dunia wanita dalam Pelangi Kasih hari Selasa hanya di 92,5 Maestro FM.